Beralih ke informasi emiten, pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil membukukan rekor penjualan emas dan biji nikel tertinggi di sepanjang sejarah di kuartal kedua tahun 2025. Di mana capaian ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk pertambangan perseroan di tengah dinamika ekonomi global. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, sepanjang semester 1 2025, volume penjualan emas PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM mencapai 29.305 kg atau setara dengan 942.178 troy ounce. Angka ini ditopang tingginya permintaan emas di pasar domestik serta tren harga emas global yang masih bertahan di level tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan kondisi makroekonomi internasional. Corporate Secretary Division Head PT Aneka Tambang Tbk, Syarif Faisal Al-Qadri, mengatakan sebagai respons terhadap tingginya permintaan dan persaingan yang semakin ketat, perseroan konsisten memperkuat posisi pasar melalui strategi penjualan berbasis kualitas produk, keamanan, serta kemudahan akses bagi pelanggan. Perseroan juga menorehkan rekor penjualan tertinggi untuk biji nikel. Hingga akhir Juni 2025, volume penjualan biji nikel tercatat di 8,20 juta wet metric ton. Sementara produksi ferronikel tetap stabil di level optimal di 9.067 ton nikel dalam ferronikel, dengan penjualan sebesar 5.763 ton nikel dalam ferronikel. Perseroan juga mencatat penguatan kinerja di komoditas bauksit dan alumina. Di semester 1 2025, produksi bauksit mencapai 1,38 juta wet metric ton, dengan volume penjualan sebesar 1,03 juta wet metric ton. Sementara itu, produksi chemical grade alumina di 89.395 ton dengan penjualan di 91.109 ton. Berbagai sumber ada extend. Dari perkembangan fundamental, pemirsa, kita beralih ke perkembangan teknikal. Antam hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan ketika saham-saham barang baku produsen emas lainnya justru berbalik arah melemah di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun posisi penguatan lebih ke arah terbatas, namun secara teknikal Antam sudah kembali berada di atas level 3.000-an, bahkan intraday hari ini sempat ke 3.200-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level Rp3.100 per saham. Kemudian posisi dari Antam beberapa menit pasca pembukaan ini sempat berbalik ke zona merah, pemirsa, ke level 3.070. Namun posisi ini hanya berlangsung singkat saja. Posisi Antam kembali mengalami penguatan hari ini di 11:05 ke 3.250 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 12 penguatan terbatas ke 3.190 dan ke 3.170 di pembukaan sesi kedua, seiring dengan harga saham gabungan juga penguatannya terbatas. Posisi saat ini di 3.170 bergerak flat dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua, menguat di 2,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir, pemirsa, di awal tahun di 2 Januari masih diperdagangkan di 1.500-an. Februari sempat tertekan ke 1.380. Intraday terendah dalam beberapa bulan terakhir, Maret sempat bangkit ke 1.540. Sementara untuk 8 April kembali mengalami tekanan ini seiring trading halt terjadi, namun Mei Juni kembali melesat ke level 2.290 hingga ke 3.550 rupiah per saham, dan tampaknya merupakan level tertinggi di data RTA dalam 5 tahun terakhir. Ini merupakan level intraday tertinggi di 3.550. Juli terbatas ke 3.070 dan hari ini sempat tertekan secara intraday di beberapa hari terakhir, dan hari ini kembali ke level 3.200-an, pemirsa, 3.250. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 8,99 kali, PSR-nya di 0,73 kali, PBV-nya sudah berada di atas 2 kali, tepatnya di 2,28 kali. Sementara PCFR berada di kisaran 9,20 kali. Kombinasi secara fundamental, valuasi, dan secara teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa di mana harga batu bara kembali melemah di tengah penurunan impor batu termal Asia di Juli 2025. Harga emas akhirnya koreksi usai kenaikan selama 4 hari beruntun terdampak aksi profit taking. Sementara harga minyak mentah naik 1% usai melemah 5 hari beruntun dibayangi kuatnya permintaan Amerika Serikat. Harga batu bara terus melemah di tengah data menunjukkan impor batu bara termal Asia melalui laut turun hampir 8% year on year di Juli 2025. Sentimen ini menutupi kabar baik dari Jerman dengan mencatatkan produksi listrik dari batu bara keras meningkat sebesar 23,3% di Januari hingga Juni 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Rabu waktu setempat ditutup di $116,1 Amerika per ton atau turun 0,77%. Harga batu bara sudah melemah 4 hari beruntun hingga mencapai 1,1%. Harga emas akhirnya tumbang usai kenaikan selama 4 hari beruntun, terdampak aksi ambil untung. Saat ini investor fokus tertuju pada Trump yang akan menunjuk calon anggota Dewan The Fed pada akhir pekan dan telah mempersempit opsi untuk menggantikan Jerome Powell. Di Rabu, harga emas dunia melemah 0,33% ke $3.369,91 Amerika per troy ounce. Penurunan ini mematahkan tren penguatan emas dalam 4 hari beruntun 3,3%. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia menguat tipis 0,015% di posisi $3.370,4 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik sekitar 1% di Kamis, menghentikan tren penurunan 5 hari beruntun. Kenaikan didorong sinyal kuatnya permintaan minyak di Amerika Serikat. Namun ketidakpastian terkait dampak makroekonomi dari kebijakan tarif baru Amerika membawa potensi kenaikan. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 0,9% di $67,51 Amerika per barrel. Harga minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 1,1% di $65,03 Amerika per barrel. Sehari sebelumnya, kedua acuan harga minyak sempat turun sekitar 1% ke level terendah dalam 8 pekan. Dari berbagai sumber untuk Anda. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di mana minyak WTI menguat di 0,89% di level $64,92 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,49% di level $15.172 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,67% di level $3.456 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,73% di level Rp4.236 Malaysia per tonnya.